mungkin menyikapi beberapa hal yang disampaikan oleh eh, pimpinan AUM kita tadi, atau juga mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait mengenai tema diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama mungkin kami kembali ke Ayahanda Haji Samsi Sarman. Kepada beliau kami silahkan. Baik, silakan Ayahanda, Ayahanda Ketua PWM kita, kami silahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin menambahkan keterangan saya untuk bisa menjadi pemahaman buat teman-teman semua bahwa dalam hal penanggulangan COVID-19 termasuk di dalam hal pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19, harus kita ingat bahwa Muhammadiyah itu paling ekstrim. Ya, Muhammadiyah itu saya catat sebagai organisasi yang paling ekstrim di dalam mengusahakan pencegahan COVID-19 baik di internal Muhammadiyah maupun di masyarakat. Salah satu contoh, pada waktu sholat gerhana kemarin, itu beredar edaran-edaran dari Kementerian Agama, dari Majelis Ulama, dari ormas-ormas Islam yang mengajak kepada umat Islam untuk sholat gerhana di masjid. Justru Muhammadiyah membuat edaran sholat gerhana dilakukan di rumah. Ya, jadi Muhammadiyah sangat ekstrim sekali di dalam usaha untuk mencegah mata rantai COVID-19. Kemudian ini masih belum dikeluarkan fatwanya, tetapi sudah berkembang wacana bahwa Muhammadiyah sudah ada usulan-usulan, tapi kita belum tahu apakah diterima atau tidak. Muhammadiyah tidak akan melakukan pemotongan hewan kurban. Muhammadiyah tidak akan melakukan pemotongan hewan kurban, tetapi bagi yang rezeki, kelebihan dana, harta, itu didorong sejumlah nilai kurban yang dia bisa bayar dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan penanggulangan dampak, baik dampak ekonomi, dampak sosial dari wabah COVID-19. Tapi itu masih wacana, masih usulan-usulan, kita belum tahu, kita tunggu nanti fatwanya seperti apa. Dan yang ketiga, catatan saya adalah ketika new normal, baik Menteri Agama, kemudian ormas-ormas semua, baik termasuk pemerintah, dari pusat sampai daerah, membuka kembali aktivitas rumah ibadah, Muhammadiyah masih mencantumkan sholat di rumah masih lebih baik. Walaupun kita juga membuka masjid, tetapi masih ada ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa di rumah itu tetap lebih baik. Nah, saya ingin katakan dari catatan-catatan itu bahwa Muhammadiyah itu sangat ekstrim, ya, sangat memberikan penekanan di dalam penanggulangan COVID-19. Nah, untuk itulah kepada kita semua, Sivitas Muhammadiyah ini, Sivitas Persyarikatan ini untuk sejalan dengan pimpinan pusat kita, ya. Maka saya hanya meneruskan kebijakan-kebijakan pusat yang saya sampaikan sampai ke bawah. Tinggal kita bagaimana bersama-sama. Kemudian yang kedua, terkait dengan amal usaha kita tadi, PPDB nanti sudah selesai. Biasanya kan di sekolah-sekolah kita melakukan kegiatan-kegiatan orientasi, ya. Yang kalau di Muhammadiyah tentu kegiatannya IPM untuk melaksanakan training center. Nah, saya kira pola meeting online seperti ini, selama ini IMM yang melaksanakan, cobalah nanti IPM yang menjadi EO, ya, untuk membuka wacana kita, diskusi kita, bagaimana nanti pola training yang akan kita lakukan kepada siswa baru, seperti apa, apakah juga menggunakan daring atau online, atau tatap muka, atau seperti apa. Kita diskusikan secara online seperti ini, yang nanti bisa menghadirkan PWM, karena ada amal usaha SMA, PDM, untuk SMP dan SD, kemudian kepala-kepala sekolah bisa kita undang semua, dan tentu IPM itu sendiri. Itu usulan saya, supaya kita bisa diskusikan, termasuk di Dasmen, ya, maaf, kita nanti bisa diskusikan bagaimana pola training yang akan kita lakukan pada siswa baru. Yang terakhir, tambahan dari saya, terima kasih kepada semua AUM yang sudah berupaya menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Semua itu kita niatkan dalam rangka menjalankan sendi agama. Ya, ada lima
lima sendi agama kita, yaitu menjaga agama, ya, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjaga jiwa kita, sehingga nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita ini takut sama wali kota, takut sama gugus tugas, bukan. Kita lakukan semua ini. Ya, baik. Sepertinya masih ada gangguan di Ayahanda. Mungkin jaringan dari tadi sore sepertinya memang agak sedikit trouble seperti itu, sehingga memang berpengaruh terhadap jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Tapi saya kira tadi poin-poin pentingnya sudah kita tangkap, ya, dan kita berharap nanti kita akan undang lagi beliau untuk kembali bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Karena dalam diskusi kita sudah bergabung, ya, tadi sudah semua pimpinan AUM pendidikan, ya, sekolah sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi bagian dari upaya sekolah Muhammadiyah dalam rangka untuk melakukan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Tadi sudah kita dengarkan semua. Hanya tinggal 2 sekolah yang belum menyampaikan, yaitu SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 2 SD Muhammadiyah 3. Kelihatannya sudah bergabung di kita malam hari ini Kepala SMP Muhammadiyah 3, Pak Burhan, ya. Ya, nanti setelah Pak Burhan, ya, Pak Budi. Ya. Silakan Pak Burhan, kami silakan. Lanjut dulu Mas Arjo yang lain. Next nanti saya. Yang lain sudah semua, Pak, tinggal Pak Burhan yang belum. Baik, silakan Pak Budi, silakan. Atau nanti sebelumnya nanti setelah kedua narasumber yang lain, ya, kami persilakan. Baik, mungkin kami ke Mas Harjo, mic-nya itu di mute itu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Pengaruh Pak, pengaruh. Baik. Ya, saya kira kita akan lanjut dulu Pak Budi tadi yang sudah izin pengen menyampaikan sesuatu. Kita lanjut dulu ke narasumber berikutnya, Pak Muhammad dan Pak Rahman. Mungkin kita ke Pak Rahman dulu. Silakan Pak Rahman jika ada yang ingin ditanggapi berkaitan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan AUM kita tadi, dan atau mungkin juga ada yang ingin ditambahkan dari paparan Pak Ketua PDM kita terkait mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Ayahanda Haji Rahman, Ketua PDM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya tambahkan adalah seperti keperhatian tadi oleh Pak Muhammad, bahwa memang ternyata bahwa kita dalam hal ini masih belum konsisten, termasuk pimpinan-pimpinan amal usaha. Karena amal usaha itu kan bukan hanya sekolah, tetapi ya takmir dan sebagainya, kemudian panti yang ada saat ini. Tetapi hari ini sangat memprihatinkan dengan jumlah yang join di meeting ini hanya 21 orang. Itu pun jadi 21 karena ada yang tidak diundang jadi masuk gitu. Tapi yang ingin saya koreksi adalah bagaimana hari ini sebagai langkah awal kita untuk bagaimana kita ke depan itu membumikan tentang apa sih yang disebut dengan protokol kesehatan ini. Karena
kelihatannya yang bergabung pada saat ini ya memang selama ini yang selalu menyuarakan hal-hal itu. Yang lain-lain juga ya memang karena jarang sehingga dan bahkan tidak pernah. Padahal beberapa orang saya sudah japri tentang acara ini. Saya ingatkan untuk bergabung pada malam hari ini termasuk kepada masjid-masjid itu. Saya ingatkan mereka supaya bisa atau takmir-takmirnya agar bergabung. Tapi sampai hari ini memang tidak ada respon yang masuk ke kita, khususnya ke saya. Kemudian menyambung tentang apa yang saya sampaikan tadi bahwa segera seluruh kepala sekolah khususnya untuk bagaimana membuat desain atau bagaimana cara supaya dalam rangka menghadapi masuknya tahun ajaran baru nanti per 13 Juli itu sudah ada formulasi yang harus disiapkan yang mengacu kepada protokol kesehatan. Karena saya lihat ini salah satu contoh di mu'alimin mu'alimat itu sudah Ya, sedang bergabung Ayahanda dan kelihatannya Pak Ketua PDM kita lagi yang bermasalah jaringan. Nah, saya sampai di mana tadi? Tadi sampai di ini Pak, usulan ke IPM soal bukan yang 5 poin tadi. Kita dengan jiwa. Semua kan ya? Iya Pak. Yang usulan ke IPM sudah. Sudah Pak. Ya, ini yang ketiga tadi yang soal ada 5 tadi dalam penanggulangan. Kebijakan PP Pak tentang kurban yang mau Muhammadiyah tidak melakukan kurban. Ya, Terima kasih Pak Ketua. Jadi ya oke, jadi semua prokes yang kita lakukan dulu tadi di sekolah-sekolah sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Saya sampaikan tadi niatkan itu sebagai pelaksanaan ibadah. Jadi bukan karena takut kepada wali kota atau takut kepada gugus tugas atau kepada PDM, PWM, bukan. Lakukan itu dengan niat ibadah. Karena ada 5 agama yang kita diajarkan dalam Islam, yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Jadi menjaga jiwa itu, menjaga kesehatan kita itu adalah bagian dari perintah agama. Jadi kalau kita niatkan untuk itu, maka insya Allah tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting konsisten, istiqomah, ya. Dan yang terakhir itu pesan saya kepada yang belum bisa melaksanakan, yang masih tidak patuh, masih melanggar, entah kepala sekolah, takmir masjid, atau pimpinan panti, atau siapapun dari warga Muhammadiyah yang masih kemana-mana tidak pakai masker, kemudian masih berkumpul-kumpul, ya, berteman-teman, bergaul, foto-fotoan, rame-rame, tidak ada jaga jarak, physical distancing. Tolonglah, kalaupun tidak bisa patuh, minimal tidak memberi contoh. Ini sudah tidak patuh, sudah melanggar aturan, dipertontonkan lagi. Ini namanya, kalau orang salah itu kan malu mestinya. Ini enggak, orang salah malah dipertontonkan. Divideokan, difotokan, lalu diekspos. Ya, jadi tolong yang belum bisa patuh, sembunyi Anda dengan kesalahan Anda itu. Karena kita membutuhkan keteladanan. Kalau pimpinannya tidak bisa dicontoh, bagaimana dengan anak buahnya? Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi ingat kita semua, ingat wabah ini masih ada di tengah-tengah kita. Itu mungkin dari saya.